kita sedang berangkat menuju Monash University untuk kunjungan kerja dan menjajaki kerjasama. Semoga sukses. Doain kami ya. Dan active speaker dan kamera di ruang kelas. Mereka juga memikirkan outdoornya. Kalau di bawah itu di Caulfield itu langsung ada ruangan learning commons yang boleh berisik, dicampur sama cafe di sebelah kanannya itu. Mahasiswa itu tiba-tiba ganti handphone. Kita selalu harus hati-hati karena dia aksesnya harus lewat. Dan ini adalah infografik dari populasi students di Monash University Indonesia. Bisa dilihat bahwa sebagian besarnya adalah professionals karena memang rata-rata beberapa program itu requirements-nya adalah pengalaman kerja atau setidaknya S1 yang inline gitu. Jadi jika dilihat populasi students yang punya work experience di atas 10 tahunnya itu hampir mencapai 50%. Jadi hanya ada mungkin dari satu angkatan itu hanya ada 1-2 yang benar-benar fresh graduates karena Master of Data Science dan Cyber Security memang menerima students yang memang baru lulus. Selain dari itu sebagian besar programnya menuntut untuk punya pengalaman kerja. Keduanya adalah di private company dan memang ada lumayan populasinya yang entrepreneur atau startup owner atau co-founder gitu. Dan ya bisa dilihat dari professional positionsnya di perusahaan masing-masing, tidak sedikit yang memang ada di managerial level banget gitu. Kita ada kerjasama dengan di tower B begitu ya, dan program studi yang kami tawarkan sampai saat ini sama, yaitu postgrad gitu ya, Magister Management ya di FFB, dan kita salah satu yang pertama mendapatkan akreditasi ASSP ya, itu Business School Accreditation gitu. Kemudian ada juga Magister Ilmu Hukum gitu ya, itu, dan terakhir Magister Manajemen Rumah Sakit. Nanti juga ada cross sectionnya di sini, ada Public Health, nanti juga mungkin bisa nanti teman-teman di situ. Nah kemudian kita punya medsos di UGM Jakarta, IG-nya, dan UGM Kampus Jakarta di YouTube-nya begitu. Dan mohon izin tadi kami membawa ini karena kami ingin mendokumentasikan semua aktivitas yang kami lakukan dengan teman-teman, mitra-mitra kami, stakeholders lainnya. Kita ada istilahnya ya dokumentasi begitu ya, supaya ini jadi lesson learn gitu ya untuk ke depan. Nah ini kita kenapa akan ada di Instagram dan YouTube. Nah kami didukung, ada studio gitu. Kami udah exist, tidak punya, bersyukur pada saat pandemi kemarin itu men-trigger gitu ya. Kami punya satu tempat itu kita studio 3x4 ya, kalau nggak salah ya, ini disebutin ininya. Jadi fasilitasnya itu seperti itu tadi, yang di sebelah kanan itu kita ada mengenai kegiatan-kegiatan. Ya, alhamdulillah kita juga sudah dilengkapi beberapa peralatan sehingga ini bisa mendukung gitu. Nah ini acaranya yang bisa kita lakukan beberapa, itu ada acara rutin namanya Kita Bisa, bincang santai, banyak topik. Kemudian dia BTS, Beyond the Scene, Collaboration Steps seperti kayak begini. Kemudian Chat Screen dan Safir, ini memang kita ingin ada, kemudian mau Ramadan kita memang ada datang ke beberapa tokoh, kita capture, kemudian kita mintakan kuliah 7 menitnya atau bagaimana gitu, kita baru upload. Nah, ini gininya. Dan liputan juga, liputan ini banyak karena kami di UGM Jakarta ini mendapat mandat sebetulnya untuk mendukung semua kegiatan UGM yang ada di Jakarta. Nah tentunya di UGM ini nggak bisa enggak, memang sudah takdir gitu kan ya, gitu. Takdir apa? Kita ini universitas yang memang akan bersentuhan dengan kepentingan nasional gitu. Jadi semua kegiatan Indonesia secara nasional itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka. Udah ada studio ya? Iya, ya, jadi studio itu memang ya ini ya, model kayak gini studionya. Nanti ini bisa ditur. Nah ini studio kami, jadi kami
Ya, ini studio yang tidak ada kacanya, jadi kita bisa melihat. Ya. Jadi tidak solid lah. Jadi kita bisa melihat di dalam, tapi dia tuh kedap suara. Ya. Ya, ada green screen juga. Ya, blue screen juga, green screen juga gitu. Nah ini kira-kira nggak besar gitu ya, tapi cukup lah begitu ya. Kalau misalkan ini kita take banyak hal gitu ya. Jadi ini kami waktu triggernya di pandemi gitu kan ya. Waktu itu yang kami waktu itu ngomong, saya nggak mau studio itu yang kayak studio yang langsung solid wall gitu. Oke, saya pengen ada kaca orang bisa melihat. Oke, tetapi ini tetap kedap. Ini bisa sampai mereduce 54 desibel ya Mbak. Nah, kan gitu. Jadi kita masuk nggak ada dengar gitu. Nah, perpustakaan seperti apa coba dilihat. Nah, ini perpustakaannya untuk buku-bukunya ya masa buku-buku manajemen dan buku ilmu hukum gitu ya kebanyakan, karena kita dua jurusan di situ gitu istilahnya. Kalau yang lain-lainnya ada di Jogja gitu gambarannya. Di tempat baru offline baru aksesnya gitu, tapi kedepannya kita juga sedang untuk develop kemungkinan bisa diakses juga dari mahasiswa dengan SSO karena permintaan mahasiswa juga, jadi yang nggak sempat kesini, tapi itu memang butuh proses yang agak lama karena terkait berbagai hal. Jadi memang kendala kami itu capacity ruangannya seperti itu, yang datang tuh banyak gitu. Nah itu seringkali jadi hard gitu. Jadi kira-kira demikian singkat dari kami, dan menyambut tadi banyak juga mungkin pertanyaan berjalan gitu ya, tetapi buat saya adalah ke depan kolaborasinya sangat terbuka gitu ya, dan mohon juga nanti nggak bosan kalau kami nanti menghubungi lagi